Ya, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang termokimia ini. Yang pertama harus kita ketahui ada yang namanya perubahan entalpi standar. Nah, ini pokoknya kesepakatan-kesepakatan yang standar-standar itu harus kita ketahui di awal ya. Itu sama dengan definisi, eh, begitu juga kesepakatan-kesepakatan standar, keadaan standar, yaitu harus kita ketahui dulu, baru nanti kita terapkan pada perhitungan. Perubahan entalpi itu normalnya dilaporkan untuk proses-proses yang terjadi di bawah keadaan standar atau kondisi standar. Eh, Biasanya dituliskannya kalau perubahan terjadi pada kondisi standar itu adalah sebagai delta H. Kemudian ada simbol ini bulat dicoret ini. Bulat coret ini menunjukkan bahwa besaran ini adalah besaran yang diukur pada keadaan standar. Perubahan entalpi untuk proses di mana keadaan awal dan keadaan akhir substansi mereka itu berada dalam keadaan standarnya. Ya, jadi kita sebut standar state, keadaan standar dari sebuah substansi atau zat pada suatu temperatur tertentu itu merupakan keadaan zat tersebut dalam bentuk murninya, dalam bentuk murni berarti tidak ada campuran zat yang lain. Kalau H2O berarti H2O murni, tidak ada molekul-molekul yang lain. Ya. Pada tekanan 1 bar. Konsisten ya dengan sejak kesepakatan kita sejak awal terkait dengan gas itu keadaan standar adalah keadaan yang diukur pada tekanan 1 bar. Nah, untuk keadaan standar suatu substansi atau zat itu adalah pada temperatur tertentu ya, temperaturnya itu bisa macam-macam, bisa bebas, bisa dipilih. Itu merupakan keadaan murninya zat tersebut. Murni. Kalau kita punya besi, isinya hanya Fe saja, murni, dan dia berada pada tekanan 1 bar, maka dia berada dalam keadaan standar. Misalkan ini keadaan standar untuk etanol cair pada 298 Kelvin itu adalah etanol cair murni. Ya, pada 298 ini kan sama dengan suhu kamar ya, 25 derajat Celcius. Maka kita kan tahu bahwa etanol itu memang pada 25 derajat Celcius itu dalam keadaan liquid ya. Bukan aqueous ya. Kalau aqueous itu berarti larutan dalam air. Berarti itu bukan murni, itu campuran. Misalkan etanol aqueous berarti itu adalah larutan etanol dalam air. Nah, kalau liquid, nah etanol liquid, nah itu berarti etanol murni. Ya, pada 298 Kelvin dan tekanannya adalah 1 bar. Ya, 1 bar ini memang agak sedikit berbeda dengan 1 atmosfer ya, jadi tidak sama dengan 1 atmosfer. Terus kemudian keadaan standar untuk besi padatan pada 500 Kelvin. Nah, 500 Kelvin kita bayangkan kalau besi dipanaskan 500 Kelvin itu berapa derajat Celcius ya? Dikurangi 273. Ya sekitar 230 derajat Celcius ya. Oh, ya berarti besi masih dalam bentuk padat, solid. Nah, kalau kita berbicara tentang besi padatan dalam keadaan standarnya, itu berarti merupakan besi murni pada 500 Kelvin dan berada pada tekanan 1 bar.
Ya, itu yang disebut sebagai keadaan standar. Perubahan entalpi standar untuk suatu reaksi atau proses fisika itu adalah selisih, difference, selisih antara em, entalpi ya, produk mm, dan reaktannya dalam keadaan standar, masing-masing dalam keadaan standar. Jadi, between the product in the standard state, ya, perubahan entalpi standar dari suatu reaksi atau proses fisika itu merupakan selisih atau beda antara produk-produk dari reaksi tersebut dalam keadaan standarnya dan reaktan-reaktan dalam keadaan standarnya juga. Dan semuanya, baik produk maupun reaktan, berada pada temperatur yang sama, yang tertentu yang sama. Hmm, Misalkan, perubahan entalpi standar untuk ini, peristiwa vaporisasi, penguapan, disebut sebagai standard enthalpy of vaporization atau entalpi standar penguapan. Nulisnya begini, delta, ya ini kesepakatan ya nulisnya. Kalau dulu biasanya delta H vaporisasi standar. Tapi kalau di dalam buku ini sudah dibakukan nulisnya adalah delta vaporisasi baru entalpi standar. Nah, gitu. Jadi delta entalpi vaporisasi standar itu merupakan perubahan entalpi per mol ketika suatu cairan murni yang berada pada tekanan 1 bar menguap menjadi gas. Tekanan gas tersebut juga 1 bar. Hmm. Contohnya, misalkan kita punya cairan liquid H2O, liquid ya. H2O kemudian dia menguap menjadi H2O gas. Nah, gitu. Nah, harus kita ingat bahwa kalau kita menghitung delta vaporization enthalpy standar, nah itu merupakan perubahan entalpi per mol. Hmm, Maka ingat bahwa yang sedang kita bicarakan berarti apa namanya bendanya ini, zatnya ini jumlahnya adalah satu mol per 1 mol. Per 1 mol H2O liquid yang dia berada pada tekanan 1 bar, kemudian mm, menguap menjadi H2O gas, dan tekanan gas yang dihasilkan ini juga 1 bar. Hmm. Maka entalpi penguapannya pada, kan air menguapnya pada 100 derajat Celcius ya. Maka ini pada 373 Kelvin. Nah, ini angkanya. Kalau ini hasil eksperimennya. 40,66 kilojoule per mol. Karena tadi ceritanya ini per mol. Sebagaimana diimplikasikan dari contoh tersebut, entalpi standar dapat dilaporkan untuk temperatur berapapun. Ya, temperaturnya boleh macam-macam. However, the conventional temperatur, akan tetapi temperatur konvensional yang biasa digunakan untuk melaporkan data termodinamika adalah pada 298,15 Kelvin atau persis 25 derajat Celcius. Ini biasanya untuk laporan, di mana laporannya? Adanya di mana? Adanya di tabel, di appendix. Appendix. Unit dan notation ini, mathematical teknik ini
Essential concept. Ini data section. Nah, coba yang kita lihat yang data section. Nah, ini pelaporan. Nah, ini kalau kita lihat entalpi standar. Jadi data yang lebih lengkap ada di sini ya. Kalau di contoh-contoh soal di dalam itu datanya agak lebih sedikit. Ini apa? Nah, ini delta, tapi ini bukan vaporization ya. Nanti kita lihat ini apa ini. Oh, transition. Transition bisa macam-macam. Bisa fusion, bisa vaporization. Pada temperatur transisi masing-masing. Benda, masing zat kan punya temperatur transisinya beda-beda. Khas. Nah, ini dilaporkannya sebagai kilojoule per mol pada suhunya, tergantung suhunya. Hmm. Kalau ini suhu fusi, ini suhu boiling, ya gitu ya. Ini leleh, ini menguap. Hmm. Ya, ini titik lelehnya, ini titik uapnya. Ini dilaporkan kalau ada keterangannya agak berbeda, oh suhunya dituliskan secara khusus. Itu data penulisan data entalpi standar. Hmm, property of gas first law kita di first law. Ini tadi biasanya pada 29,15 Kelvin. Nah, unless otherwise mentioned, kecuali dikatakan berbeda atau diberitahukan berbeda, seluruh data termodinamika di dalam teks ini akan merujuk pada temperatur konvensional, yaitu 298,15 Kelvin. Ini catatan. Ini adalah apa? Good practice, apa namanya? eh, Praktek baik. Nah, gitu. The attachment of the name of the transition, eh, pe- pelabelan nama transisi itu kepada simbol delta. Jadi nulisnya kan delta, terus transisi yang terjadi apa? Misalkan vaporisasi baru H. Mana ya? Ini merupakan konvensi modern. Ya, yang dulu nulisnya delta H baru vaporization kan gitu ya. Tapi apa? Kayaknya saya ngomongnya masih terbiasa delta H vaporization, tapi nulisnya konvensi yang modern begini ya. Delta H, delta transisinya dulu baru entalpi. Nah, konvensi lama nulisnya, nah ini keterangan dulu nulisnya delta H vaporization. Jadi ada yang menggunakan delta vaporization H, ada delta H vaporization. Konvensi yang baru ini dianggap lebih logis karena subskrip mengidentifikasi tipe perubahannya, tipe deltanya, perubahannya. Karena eh, ini physical observable yang teramati secara fisik itu terkait dengan perubahan, ya itu konvensi ya, kesepakatan. Ini contoh delta, standar entalpi dan fusi. Standar entalpi fusi dan vaporisasi pada temperatur transisi. Temperatur transisinya tiap zat beda-beda ya. Temperatur transisi di sini ada temperatur fusi atau pelelehan dan di sini ada temperatur boiling atau penguapan, pendidihan. Nah, ini nilai delta H transisinya. Ini sama ini buat vaporisasi, ini fusi.
yaitu tentang konvensi tentang entalpi standar, perubahan entalpi standar. Sekarang coba kita lihat perubahan fisik, enthalpy of physical change, entalpi dari perubahan fisika. Nah, kalau perubahan fisika sekali lagi tidak melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan. Biasanya hanya terkait dengan proses perubahan fasa. Ya, sekali lagi saya ingatkan fasa bukan sekedar wujud. Nah, kalau wujud kita kenal ada pada cair gas. Nah, kalau fasa itu lebih banyak. Hmm, saya dulu sudah pernah cerita. Perubahan entalpi standar yang mengikuti suatu perubahan keadaan fisika disebut sebagai entalpi transisi standar. Nah, yang kemudian ditulis secara umum sebagai delta transisi entalpi standar. Salah satu transisinya adalah penguapan, vaporisasi, maka namanya adalah delta vaporisasi entalpi standar. Yang lain adalah pelelehan, entalpi standar pelelehan. Simbolnya delta fusi entalpi standar. Ini kalau ini contoh air solid bertransisi menjadi air liquid. Ini namanya fusi, pelelehan. Terjadi pada suhu berapa? 273 Kelvin. Nah, ini nulisnya begini. Nilainya plus 6,01 kilojoule per mol. Eh, Sebagaimana dalam kasus ini, eh, seringkali lebih mudah untuk mengetahui standar perubahan standar entalpi pada temperatur transisi. Eh, Demikian juga boleh, yang gitu ya, pada temperatur konvensional. Yang tadi kita sudah sepakati temperatur konvensional yang digunakan untuk pengukuran entalpi adalah 298 Kelvin. Hmm. Nah, ini dia. Kita ingat kembali bahwa entalpi itu adalah fungsi state atau fungsi keadaan, di mana nilainya fungsi keadaan itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Tidak peduli bagaimana cara untuk memperoleh keadaan awal dan keadaan akhir. Ini namanya fungsi keadaan. Sehingga, karena entalpi itu adalah fungsi keadaan, maka perubahan entalpi itu tidak bergantung kepada jalan atau cara di antara keadaan awal dan akhirnya, dua keadaan awal dan akhir. Nah, sifat ini itu memiliki peran penting dalam perhitungan termokimia karena sifat fungsi keadaan ini mengimplikasikan bahwa ada suatu nilai delta H standar yang sama itu bisa diperoleh, will be obtained however, bisa peroleh dengan nilai yang sama bagaimanapun perubahannya itu dilakukan di antara keadaan awal dan keadaan akhir. Yang penting keadaan awalnya sama, keadaan akhirnya sama, bagaimanapun cara yang ditempuh untuk memperoleh keadaan awal dan akhir itu, maka delta H standarnya pasti akan sama antara kedua keadaan itu. Misalkan, ini ada proses vaporization, penguapan, pelelehan, fusi, dan sublimasi. Mari kita lihat ya. Ini adalah diagram entalpi terhadap
perubahan wujud keadaan. Yang pertamanya wujudnya solid, hmm, kemudian berubah menjadi, di sini ada gas. Di tengah-tengah antara solid dan gas ada keadaan liquid. Nah, perubahan dari keadaan solid sampai menjadi gas itu bisa melalui dua cara. Yang pertama, padatan mengalami pelelehan menjadi cairan. Ini satu tahap pertama. Tahap selanjutnya, cairan mengalami pengguapan menjadi gas. Ya, ini jalan pertama. Jalan yang kedua adalah padatan langsung berubah menjadi gas. Proses ini disebut sebagai sublimasi. Kalau pelelehan disebut fusi, penguapan vaporisasi, perubahan padatan menjadi gas namanya sublimasi. Nah, ini kan titik awal dan akhirnya sama. Titik awal di sini, titik akhirnya sini. Dua jalan berbeda. Nah, ini kalau kita mestinya kalau delta H ini adalah state function, fungsi keadaan, maka delta H standar keadaan awal dengan keadaan akhir ini akan sama meskipun pakai cara pertama maupun pakai cara kedua. Jadi kita bisa membuat diagram bahwa delta H standar sublimasi yang sepanjang ini itu nilainya sama dengan penjumlahan delta H fusi ditambah dengan delta H vaporisasi. Gitu ya. Nah, ini overallnya, ternyata overallnya ya sama dengan delta H sublimasi. Di sini diketahui bahwa kesimpulannya karena seluruh entalpi fusi itu positif, entalpi sublimasi dari suatu substansi itu akan lebih besar daripada entalpi vaporisasi pada temperatur yang diberikan. Konsekuensi yang lain bahwa H ini adalah fungsi keadaan adalah bahwa perubahan entalpi standar untuk proses yang berjalan ke depan dari suatu reaksi dan proses baliknya, nah, itu hanyalah berubah tandanya saja. Yang tadinya positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Misalkan suatu reaksi dari A menjadi B. Entalpi standarnya tertentu nilainya. Maka reaksi baliknya B menjadi A itu entalpi standarnya ya negatif dari reaksi majunya gitu. Karena titik awal dan titik akhir ya ini sama, cuman berkebalikan gitu. Itu konsekuensi yang kedua. Contohnya, entalpi vaporisasi dari air plus 44 kilojoule per mol pada 29 Kelvin, maka entalpi kondensasi atau pengembunan pada temperatur tersebut itu adalah minus 44 kilojoule per mol. Itu konsekuensi dari sifat sebagai fungsi keadaan. Nah, ini berbagai eh, kesepakatan simbol untuk entalpi transisi. Lihat ini transisinya macam-macam, tidak hanya penguapan, pelelehan, vaporisasi ini gitu. Transisi itu biasanya digunakan untuk perubahan fasa dari fasa satu menjadi fase yang lainnya. Simbolnya delta transisi.
Pelelehan dari solid ke liquid, delta fusi. Penguapan vaporasi liquid ke gas, delta vaporisasi. Sublimasi dari solid ke gas. Ada entalpi pencampuran, mixing. Itu prosesnya adalah dari zat murni menjadi campuran. Nah, simbolnya delta mixing. Kemudian entalpi pelarutan. Beda ya. Larut itu bukan bereaksi ya. Larut itu beda. Yaitu prosesnya suatu solut yang tadi cuma dia sendirian solut, kemudian menjadi larutan atau solution. Artinya apa? Artinya solut itu dilingkungi oleh solvent. Prosesnya seperti itu. Dilingkupi oleh solvent. Jadi bukan bereaksi ya. Pelarutan itu bukan reaksi. Deltanya adalah delta solution. Kemudian hidrasi, ini agak khusus ya. Hidrasi itu prosesnya adalah suatu ion di dalam bentuk gas berubah menjadi ion dalam bentuk aqueous karena hidrasi khusus solvennya adalah air. Itu, simbolnya delta hidrasi. Terus kemudian ada entalpi atomisasi, yaitu suatu spesi baik solid, liquid maupun gas berubah menjadi atom dalam bentuk gasnya. Yaitu atomisasi. Spesi ini macam-macam. Spesi ini bisa molekul normal, tidak bermuatan, bisa ion, bisa senyawa, nah gitu ya. Nah, pokoknya kemudian menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas. Nah, itu namanya atomisasi. Kemudian ada entalpi ionisasi. Nah, ionisasi ini dari suatu unsur gas menjadi ionnya. Ionnya dalam bentuk gas dengan melepaskan satu elektron dalam bentuk gas. Namanya simbolnya delta ionisasi. Ini lawannya ionisasi adalah entalpi perolehan elektron, yaitu dari suatu unsur gas kemudian memperoleh satu elektron dalam bentuk gas juga menjadi ion negatif dalam bentuk gas. Itu prosesnya, simbolnya adalah delta elektron gain. Ya. Kemudian ada entalpi reaksi. Kalau ini reaksi, berarti terbentuk dan terputusnya suatu ikatan ya. Prosesnya adalah dari reaktan menjadi produk. Simbolnya delta R. Kemudian kalau prosesnya combustion atau pembakaran, maka kita mengenal hmm, ini merupakan reaksi khusus combustion ini ya, pembakaran dengan eh, oksi, oksigen. Jadi senyawa apapun dalam keadaan solid, liquid, atau gas yang direaksikan dengan oksigen gas menghasilkan CO2 gas dan H2O liquid atau gas. Nah, ini disebut sebagai proses combustion atau pembakaran. Simbolnya adalah delta combustion. Kemudian ada entalpi pembentukan formasi. Prosesnya apa formasi? Pembentukan itu adalah khusus ya dari elemen, dari unsur menjadi senyawanya. Jadi misalkan eh, dari Fe, nah ya, Fe doang
Nah, atom Fe, nah itu kan unsur ya, elemen. Ditambah unsurnya lagi O2. Nah, gitu. Kan di alam ini unsurnya oksigen itu kan dalam bentuk molekul O2 ya, bukan atom O. Kemudian berubah menjadi senyawa, misalkan Fe2O3, hmm, maka itu disebut sebagai entalpi pembentukan. Jadi dari awalnya itu harus unsur normalnya di alam, gitu ya. Terus kemudian ada entalpi aktivasi, yaitu entalpi yang dibutuhkan untuk proses dari suatu reaktan menjadi kompleks teraktivasi. Simbolnya begini, kalau teraktivasi itu plus plus dua gini simbolnya. Kalau formation simbolnya adalah delta F. Kalau fusion delta fus. Nah, berbeda ya. Ini sesuai dengan rekomendasinya IUPAC. Nah, itu tentang nama-nama proses transisi yang terjadi dan simbol-simbol entalpinya. Terus kemudian eh, perubahan entalpi untuk suatu reaksi kimia. Ini tadi perubahan entalpi proses fisika. Nah, kalau proses kimia bagaimana? Nah, sekarang kita lihat perubahan entalpi yang menyertai reaksi kimia. Ada dua cara untuk melaporkan perubahan entalpi yang menyertai reaksi kimia. Satu ditulis sebagai suatu persamaan termokimia. Persamaan termokimia. Apa ini persamaan termokimia? Merupakan kombinasi dari persamaan reaksi kimia dan penulisan perubahan entalpi standarnya. Jadi penulisannya seperti ini. Ini yang disebut sebagai persamaan termokimia. Ada persamaan reaksinya yang sudah disempurnakan ya anunya, molaritasnya atau molekularitasnya. Ini mol-molnya ini sudah disesuaikan, sudah betul. Tidak ada apa, masa yang hilang. Nah, di sebelahnya ditulis besarnya delta entalpi standarnya. Terus ada angkanya. Ya, ini disebut sebagai persamaan termokimia. Delta H entalpi standar merupakan perubahan entalpi ketika reaktan berada dalam keadaan standarnya berubah menjadi produk yang juga dalam keadaan standarnya. Ingat, keadaan standar dari reaktan eh, apapun ya, dari suatu substansi, baik itu reaktan maupun produk, itu merupakan keadaan substansi itu dalam keadaan murni, hmm, dan kemudian produknya juga dalam keadaan murni. Jadi keadaan murni ini reaktan dipisahkan dalam keadaan standarnya dan produknya juga dipisahkan dalam keadaan standarnya. Ini contohnya CH4 gas. Nah, ini keadaan standarnya di bawah 1 bar, di bawah tekanan 1 bar. Ini oksigen, keadaan standarnya, eh, maka dia merupakan gas oksigen murni pada tekanan 1 bar. Kemudian produknya, ini
merupakan gas CO2 murni itu dalam di bawah tekanan 1 bar dan kemudian airnya H2O cair murni nah di bawah tekanan 1 bar. Jadi ini eh, masing-masing reaktan kalau kalau CH4 bercampur dengan O2 namanya kan bukan murni ya. Ini campuran. Yang disebut sebagai keadaan standarnya adalah CH4 sendirian, jadi dipisah. Ya, dipisah dalam keadaan standar yaitu di bawah 1 bar. Jadi ini dipisahkan sendiri-sendiri gitu. Except in the case of ionic reaction in solution, kecuali dalam kasus reaksi ionik di dalam larutan, perubahan entalpi yang menyertai proses pencampuran, mixing, dan pemisahan itu bernilai tidak signifikan, tidak besar dibandingkan dengan kontribusi dari entalpi reaksi itu sendiri. Eh, Sehingga kemudian eh, pelarutan ionik, apa namanya, pelarutan proses pelarutan itu ya bisa diabaikan dibandingkan besarnya entalpi untuk reaksi itu sendiri. Untuk pembakaran metana, hmm, the standard value refer to the reaction. Pembakaran metana itu kan reaksinya yang ini ya. Ini metana dalam bentuk gas. Nah, itu standar nilai standarnya mengacu pada reaksi di mana 1 mol CH4 dalam bentuk murni metana murni gas pada tekanan 1 bar bereaksi secara sempurna dengan 2 mol oksigen dalam keadaan gas murni oksigen menghasilkan 1 mol CO2 dalam keadaan karbon dioksida murni gas pada tekanan 1 bar dan 2 mol H2O liquid murni air ya air murni di bawah tekanan 1 bar. Gitu ya. Itu nilainya adalah ini. Minus 890 kilojoule. Di sini suhunya kan bisa terserah dipilih untuk angka ini itu adalah pada suhu 298 Kelvin. Nah, cara penulisan yang kedua adalah kita menuliskan persamaan kimia dan kemudian melaporkan besarnya entalpi reaksi standar. Jadi kalau ini sebagai entalpi standar untuk reaksi ini. Nah, kalau kemudian yang cara yang kedua itu adalah menuliskan persamaan reaksi kimianya sama ya dengan yang ini, yang atas ini. Cuman entalpinya ditulis sebagai delta entalpi reaksi standar. Hmm. Delta entalpi reaksi standar. Ini dimatikan. Eh, ini besaran entalpinya eh, sama ya, minus 890 kilojoule. Tapi ini per mol. Nah, gitu ya. Kalau yang ini, ya reaksinya ini berapa, ingin gitu. Nah, kalau cara kedua ini nilainya per mol. Untuk reaksi 2A plus B menjadi 3C plus D.
Ini secara umum ya, untuk suatu persamaan reaksi 2A plus B reaktan menjadi produk 3C plus D, maka entalpi reaksi standarnya itu adalah entalpi per mol ya. HM itu adalah entalpi per mol. Entalpi standar per mol dari senyawa C 3 mol jumlahnya ditambah dengan entalpi standar per mol senyawa D dikurangi entalpi standar per mol senyawa A dikalikan dengan molekularitasnya, koefisien reaksinya, ditambah entalpi standar per mol untuk B. Ini tadi produknya yang mana? Reaktannya yang mana? Produknya A, B, C. Produknya C, D, reaktannya A, B. Jadi ini adalah apa namanya? C, D itu adalah produk ya. Ya, entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Itu adalah besaran delta entalpi standar reaksi. Ini diingat-ingat ya. Tapi ini sejak SMA sudah kalian lakukan, ya. Sudah kalian ngitung-ngitung, sudah sering. Ini produk. Aduh, kok elek ini tulisannya. Ini produk. Hmm, dikurangi entalpi reaktan. Nanti baru jadi delta. Hmm, hmm, ya. Di mana eh, H standar per mol untuk suatu C ini adalah senyawa di dalam ini, dalam reaksi itu merupakan entalpi molar standar atau entalpi standar per mol untuk spesies C pada temperatur yang sedang diamati. Catatan bahwa per mol untuk delta H standar reaksi itu munculnya dari apa? Muncul langsung dari fakta bahwa entalpi per mol itu muncul di dalam ekspresi ini, persamaan reaksinya. Kita menginterpretasikan per mol by noting the stoichiometric coefficient dengan melihat nilai koefisien stoichiometrik dalam persamaan kimianya. Dalam kasus ini, maka per mol ini delta H reaksi per mol itu bermakna per 2 mol untuk A, ini B-nya adalah per mol, C-nya adalah per 3 mol C, dan D-nya per mol. Maka secara umum, perhitungan delta H standar reaksi itu sama dengan penjumlahan dari seluruh eh, H standar per mol dikalikan koefisien stoikiometrik reaksinya untuk seluruh produk dikurangi penjumlahan dari seluruh H standar entalpi standar per mol dikalikan koefisien stoikiometriknya untuk semua reaktan. Nah, gitu ya. Ini persamaan umum untuk menghitung delta entalpi standar reaksi.
Di mana dalam masing-masing kasus entalpi molar untuk spesies itu dikalikan dengan koefisien stoikiometri ini V, koefisien stoikiometri. Some standard reaction enthalpy have special name. Beberapa entalpi reaksi standar itu memiliki nama khusus dan memiliki signifikansi tertentu. Misalkan untuk entalpi standar combustion, ya, delta H standard combustion merupakan khusus entalpi reaksi untuk oksidasi sempurna dari senyawa organik menghasilkan gas CO2 dan H2O liquid. Nah, itu khusus combustion itu harus begini, harus menghasilkan CO2 gas dan H2O liquid. Oksidasinya komplit, sempurna dari suatu senyawa organik. Hmm. Untuk suatu senyawa organik yang mengandung CH dan O, combustion juga berlaku untuk gas N2. Jika N nitrogen juga hadir atau ada. Contohnya combustion ini adalah pembakaran glukosa. Menghasilkan CO2 gas dan H2O liquid dengan masing-masing koefisien stoikiometrinya. Nah, ini dituliskan sebagai delta combustion, delta enthalpy standard combustion. Itu tentang entalpi standar reaksi, entalpi reaksi standar. Kemudian ini ada, silakan kali pelajari, kalian baca sendiri ya bagaimana hubungan antara makanan dan apa ini tandon energi. Ya, jadi ini combustion dari makanan, ya, karbohidrat biasanya ya glukosa. Nah, seperti ini. Ini berapa ada sifat-sifat termodinamika untuk beberapa fuel bahan bakar. Ada hidrogen, metan, oktan, metanol, persamaan reaksinya. Ini delta H combustionnya. Ada spesifik entalpi dan entalpi density. Nah, kemudian ini ada konsekuensi dari ini juga. Dari apa namanya entalpi sebagai fungsi keadaan itu adalah adanya atau berlakunya yang namanya hukum Hess. Nah, ini yang kalian sudah sangat familiar ini sejak SMA ya. Jadi entalpi standar untuk reaksi individual itu dapat dikombinasikan untuk memperoleh entalpi dari reaksi yang lain. Ini adalah aplikasi dari hukum pertama termodinamika yang disebut sebagai hukum Hess. Bunyinya bagaimana hukum Hess? Entalpi standar untuk reaksi keseluruhan merupakan penjumlahan dari entalpi standar untuk reaksi-reaksi individu hmm, into which a reaction may be divided, di mana reaksi overall ini dapat dibagi menjadi reaksi-reaksi individual tersebut. Itu sebenarnya gambarannya kayak ini tadi, apa namanya, yang vaporisasi sama sublimasi. Nah ini kan, ini sebenarnya juga konsekuensi ya, seperti hukum Hess itu juga. Individual step, tahap-tahap individual reaksi tidak harus secara praktek itu dapat dilakukan. Bisa jadi
tahap-tahap reaksi itu ada secara hipotetik. Hipotetik itu berarti ada di pikiran, ya, di angan-angan, di pikiran. The only requirement being that the chemical equation should balance. Hal satu-satunya persyaratan yang harus ada di dalam ini rangkaian reaksi individu ini itu adalah bahwa persamaan kimia mereka itu haruslah balance, haruslah setimbang. Jadi dasar termodinamika dari hukum Hess ini itu adalah path independence. Apa namanya? Ketidakbergantungan kepada jalan dari nilai delta entalpi standar, yaitu tadi yang karena entalpi itu merupakan suatu state function atau fungsi keadaan. Dia tidak bergantung pada path atau jalan atau cara untuk mencapai antara titik awal dan titik akhir. And then the impression that we may take the specific reactant pass through any possibly human. Jadi implikasinya kemudian bahwa kita akan bisa memperoleh nilai nilai delta entalpi reaksi standar untuk suatu reaktan melalui eh, cara atau tahap reaksi, suatu set tahap reaksi, gitu ya. Yang itu boleh saja hipotetik, tidak harus realistis, gitu ya. Eh, untuk menjadi suatu produk tertentu dan kemudian overall reaksi akan memiliki perubahan entalpi yang sama dengan proses yang langsung dari keadaan awal menjadi keadaan akhir. The importance of Hess law is that information about. Jadi pentingnya hukum Hess ini adalah informasi tentang reaksi yang sedang diamati. Yang mungkin saja reaksi tersebut sulit untuk dilakukan secara langsung, ditentukan secara langsung, secara praktek maksudnya begitu. Maka kita bisa menyusun reaksi yang sulit dilakukan secara langsung ini tadi untuk bisa diukur entalpinya itu dengan menyusun reaksi awal dan akhir yang sama tapi melalui beberapa reaksi yang lain yang memang ada data entalpinya. Ini contoh penggunaan hukum Higgs. Reaksi entalpi standar untuk hidrogenasi propena, ya ini reaksinya, itu adalah minus 124 kilojoule per mol. Entalpi reaksi standar untuk pembakaran propana itu adalah, ini reaksinya, sebesar minus 2220 kilojoule per mol. Lain ya, ini propena, yang ini propana. Yang ini propena, yang ini propana. Ini hidrogenasi, ini combustion. Ya, pembakaran. Kemudian yang ditanya, hitung entalpi standar untuk pembakaran propena. Ya, jadi propena tapi dibakar. Nah, ini pakai O2. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Maka kita harus mengembangkan skill ya gitu untuk kemampuan untuk mengassembly atau menyusun suatu persamaan termokimia yang ada gitu ya yang kita ketahui. eh, Persamaan termokimia yang diminta itu maksudnya combustion dari propen ini disusun dari persamaan kimia yang diketahui ini.
persamaan kimia yang lain. Dan kemudian tambahkan atau kurangilah persamaan reaksi tersebut dan dengan mempertimbangkan segala hal yang diperlukan, termasuk dengan kesesuaian molekularitas atau koefisien reaksi, sehingga menghasilkan reaksi yang diperlukan, yaitu combustion of propena. Kemudian tambahkan atau kurangkan entalpi reaksi dengan cara yang sama. Ini caranya. Reaksi combustion yang diperlukan, pembakaran yang diperlukan itu adalah ini propena ditambah O2 ya, menjadi CO2 gas plus H2O liquid. Nah, ini khas reaksi pembakaran. Tinggal ini koefisiennya dihitung lagi, disesuaikan. Reaksi ini dapat kita peroleh ini kalau ke reaksi langsungnya ya, pembakaran propena. Reaksi ini dapat kita susun melalui persamaan reaksi yang lain. Ya, yang pertama ini. Ini adalah hidrogenasi propena. Propena dihidrogenasi menghasilkan propana. Ini diketahui datanya. Yang ini tadi minus 124 kilojoule per mol. Dan kemudian propana baru dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O liquid. Yang persamaannya harus dilihat koefisiennya sudah benar. Dan ini nilai delta H reaksi untuk reaksi pembakaran propana ini adalah minus 20 kilojoule per mol. Terus kemudian masih ini kalau apa namanya dijumlahkan reaksinya em, untuk menjadi reaksi yang kita inginkan ini, reaksi yang kita inginkan itu ada di bawah sini. Dilihat ada yang kurang nggak? Ternyata masih ada yang kurang, yaitu ada kurangnya adalah H2O liquid menjadi H2 dan O2. Ini dilihat dari data. Apakah ada reaksi ini? Oh, ada datanya. Entalpinya reaksinya adalah plus 286 kilojoule per mol. Kita jumlahkan semua reaksi ini. Nah, kita lihat. Sudah cocok belum ini? Jumlah atomnya, jumlah molnya, gitu ya. Kalau sudah cocok, ya ternyata cocok sama ini. Nanti ini tinggal dijumlahkan semuanya. Jadi dijumlahkan minus 12 ditambah minus 2220 ditambah plus 286. Nah, ternyata hasilnya minus 2058. Maka tanpa mengukur entalpi pembakaran propena, kita akan bisa mendapatkan nilai delta H standar reaksi pembakaran propena. Nah, itu gunanya hukum Hess itu begitu. Ya, ini silakan dicoba self-test 2.6. Ya, mungkin sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Nanti silakan dicoba self-testnya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan kita secukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.